Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu ya di tempat saya hujan. Nah ini eh, pagi ini jam 9 ya, 9 lewat, sedikit panas ya. Nggak tahu di tempat teman-teman, di daerah saya ini sudah ya sebulan inilah hujan mendung ya, hampir nggak ada panas ya. Dan sekarang ini ya tetap alhamdulillah ya dikasih hujan ya, alhamdulillah hujan ya, nggak apa-apa ya. Para penggemar PLTS, penghobi PLTS pasti ya agak sedikit kecewa ya, nggak masalah. Buat saya pribadi ya masih tetap alhamdulillah dikasih hujan ya. Cuman seperti ini kondisinya ya. Untuk pada kesempatan kali ini saya mau membagikan ya, seperti biasa saya ada sedikit masalah teman-teman ya. Ada sedikit masalah yang nggak terlalu besar sih masalahnya. Seperti biasa saya membagikan masalah, yaitu untuk saat ini saya ada masalah dengan wattmeter ya. Seperti teman-teman lihat, ini wattmeter saya ini error ya, yang PZM 051 ya. Yang PZM 015 juga ada error ya. Untuk yang PZEM 51 ini ada, jadi berhenti ya, ini error penunjukannya, LCD-nya seperti ini error ya. Dan untuk PZEM 015, nah ini ya sedikit masalah, yaitu digit kedua di eksternal resisten ini mati ya. Nah, saya baru menyadari ini beberapa hari kemarin ya, untuk yang ini. Dan yang ini mungkin udah agak lama ya. Kalau ini baru beberapa hari saya menyadarinya ya. Jadi masalahnya ini teman-teman ya, jadi wattmeter saya bermasalah ya. Saya nggak tahu, mungkin dari teman-teman yang ada yang pernah mengalaminya ya, untuk kasus seperti ini. Nah, pertanyaannya yang pertama mungkin, seberapakah lama umur wattmeter ini teman-teman ya. Dari pengalaman teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami. Kalau yang ini memang sudah, ini yang pertama kali saya beli ya, saya pasang ini sekitar 2 tahun umurnya. Kalau yang ini baru hitungan bulan ini, yang ini ya baru ini sudah error. Jadi masalahnya seperti itu ya. Dan untuk pendapatan hari ini ya, untuk yang SCC MPPT yang Genika ada 5,5 ampere. Untuk yang SCC ini ada 2,4 ya. Ya, kurang jelas. 2,6 ya. Ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah ya. Jadi permasalahannya itu teman-teman ya. Tadinya ini sudah saya mau bongkar ya, sudah mau saya copot ya. Cuma ini sebenarnya masih berfungsi ya, masih berfungsi, hanya mungkin tampilannya yang bermasalah. Karena waktu saya coba copot ya, nggak sengaja, ternyata ini masih bisa ya kalau saya matikan ya. Bentar, saya matikan dulu, saya cabut ini. Nah, ini ya, saya cabut. Nah, mati. Saya pasang lagi. Nah, ternyata ini bisa normal ya. Nah, ternyata ini bisa normal ya. Ini terbaca 7,72 ampere ya. Jadi persis ya, sama kurang lebih 5 ditambah sini 2 ya, sekitar itu. Nah, 2,7 ya. Ada 7,7 ya.
Jadi permasalahannya itu teman-teman ya. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah ini masih, mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama, apakah masih bisa ditolong, bisa diperbaiki, gimana caranya? Ya, saya kurang paham. Nah, untuk yang ini ya mungkin ya mau nggak mau ini mah ganti ya. Kalau ya ini masih, buat saya sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu saya perhatiin sih ini ya di poin ini. Memang saya yang di pantauan saya cuman di voltase, ampere sama watt ini ya. Itu aja yang sering saya lihat ya. Jadi nggak tahu ini kenapa ya masalahnya, kenapa jadi begini. Ya jadi itu masalahnya teman-teman ya. Dan mungkin juga apa namanya, eh, lama sekali saya nggak upload ya, mungkin udah sebulan lebih ya. Yang pertama memang kendala cuaca ya, saya jarang sekali saya tengok ini ya. Yang kedua emang ada sedikit bermasalah dengan HP ini, HP yang buat rekam ini ya, udah mulai penuh, jadi di reset dulu bisa dipakai lagi ya, kendalanya itu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, eh, update-nya seperti biasa, update masalah. Ya, melalui video ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia mengikuti channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton juga, yang sudah berkomentar. Sekaligus permintaan maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur angka, unsur rumus. Jujur ya, saya nggak bisa jawab karena saya emang nggak menguasai secara detail masalah kelistrikan ini. Ya, jadi kemarin ada yang bertanya masalah efisiensi mengenai SCC ini. Ya, saya hanya mampu jawab sesuai di buku manualnya ya. Ya saya bilang 99% katanya gitu. Ternyata mungkin kurang memuaskan jawabannya. Jadi itu aja ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau mungkin dari teman-teman yang mungkin sedikit penasaran dengan PLTS saya, tapi sayanya dari diri saya sendiri kurang mampu menjelaskan ya secara teknis ya, terutama secara hitung-hitungan angka. Saya memang tidak menguasainya ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru menonton video saya, mungkin sedikit saya jelaskan. PLTS saya ini sistem 12 volt ya, jadi masih sistem 12 volt ya. Apalagi kalau sedikit berbagi ya, sistem 12 volt ini kalau di musim hujan ini udah nggak berdaya ya. Untuk musim hujan ini PLTS saya cenderung ya fungsinya nggak lebih dari sekedar lampu emergency. Kalau mati lampu ya sedikit membantu, nggak kelabakan, itu aja. Tapi untuk lebih dari itu ya jujur aja nggak bisa untuk sistem 12 volt ini ya. Jadi sedikit berbagi itu aja ya. Jadi PLTS saya sistem 12 volt, ini baterainya 70 Ah kecil, pakai BMS 80 ampere. Saya kasih kipas ya. Untuk inverter ini low frekuensi dengan trafo donat, ini rakitan sendiri, bukan rakitan ya, sekali lagi ini merangkai sendiri. Kalau rakit saya nggak mampu, hanya merangkai ya. Ini pakai 2 STC, yang ini MPPT merek Kenika, dan yang ini yang nggak bermerek ya, STC MPPT hitam hijau ya, nggak bermerek. Ya ini pakai induktor juga, pakai 2 induktor, yang ini 50 ampere, yang ini labelnya hilang, ini 90 ampere ya. Jadi mungkin teman-teman yang berniat merakit sistem seperti ini, langsung saja induktornya yang 200 ampere atau sekitar, kalau di bawahnya ya mungkin 140 atau 150 ampere ya. Kalau pakai salah satu ini panas ya. Ya jadi sedikit gambaran seperti itu untuk
PV-nya atau solar panel-nya saya pakai 300 WP ya, 300 WP. Yang 200 WP ini mono ya, yang 100 poli ya. Ya mungkin itu aja update hari ini ya. Ini alhamdulillah cukup panas ya. Walaupun ini belum maksimal ya, belum maksimal. Kalau cuaca panas kemarin, musim panas kemarin ini bisa rata-rata 9 ampere ya, bahkan bisa 11 ampere ya. Kalau yang ini belum teruji ya, belum terbukti. Ya emang sudah MPPT, cuman maksimalnya berapa saya belum bisa tahu ya, karena baru berapa bulan aja. Nah seperti itu aja teman-teman ya untuk update kali ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan juga permintaan maaf kalau ada yang kurang puas dengan jawaban saya di komentar ya. Sekali lagi saya minta maaf. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya kira cukup ya. Semoga video-video saya bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menginspirasi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.